dalam kebaktian. Untuk itu saya untuk kita semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengangkat pujian dan Kidung 13 bait 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Bahwa menolong di atas kita sekalian dalam jam kebaktian kita pagi hari ini itu datang dari pihak Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan tidak meninggalkan buatan kami. Turunlah di atas kami sekalian salam dan damai sejahtera dari Allah kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan Roh Kudus menyertai kami. Amin. Jemaat Tuhan disilakan. Mari dari jemaat kita memuliakan Tuhan dari jemaat nomor 21 dan baik pertama dan baik yang dalam mendengarkan firman Tuhan, karena itu saya silakan jemaat
Hukum Tuhan yang saat ini kita dengarkan dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Cerita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas pula, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu, tetesan dari sarang lebah. Amin. Kita menyanyikan Mazmur 81 bait yang keempat. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya, sambil berkata dalam hati kita masing-masing demikian: Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang berbuat jahat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami manusia. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, jangan memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu, tetapi kasihanilah kami orang yang berdosa ini, yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bergerak dalam hati kami, mengenal dosa-dosa kami, menyesali dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu oleh Kristus Tuhan kami. Kita menyanyikan di jemaat 150. Dosaku, ringanlah
sekalian, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala kejahatan kita. Maka selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan berita pengampunan kepada tiap-tiap orang yang jujur mengaku dosanya kepada Allah sebagai berikut. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hidup Jemaat 395 bait pertama dan bait yang kedua. Saudara-saudara, kita berdoa pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan daripada firman-Mu. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh keterbatasan, manusia yang kadang-kala kehilangan hikmat. Oleh karena itu kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Mohon ampun sekiranya Engkau boleh mengizinkan dan mengampuni kami sampai kami layak untuk disebut sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Lalu Engkau memberkati kami semua yang ada pagi hari ini. Berilah kami Roh-Mu yang kudus untuk menambahkan hikmat kepada kami, sehingga biarlah yang kebenaran firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan saat ini sungguh-sungguh akan menjadi bagian setiap kami, bahkan akan kami lakukan dan bermain yang sepanjang kami di dalam dunia ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa di mana firman Tuhan diberitakan, tentu kuasa kegelapan juga selalu ada dalam menyusun berbagai caranya untuk membuat kami gelisah, membuat perhatian kami tidak tertuju kepada firman Allah. Namun kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas semua itu. Karena itu kami mohon dan kerendahan hati, Tuhan jauhkan dari dalam hati dan pikiran kami, dari tengah-tengah persentuhan kami. Biarlah roh kebebasan dari Allah akan menguasai kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca sungguh-sungguh akan menjadi bagian kami. Ya Tuhan, bersabdalah, sebab sesungguhnya kami sekalian umat yang saat ini hadir, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, mari membuka firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Amsal 13. Amsal pasal 13. Kita akan membaca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Jadi 4 ayat saja. Amsal 13 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa mendengarkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Saudara-saudara, demikian ayat bacaan kita dari Amsal pasal 13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Tema yang akan kita renungkan dari pembacaan ini ialah kuasa dari sebuah ketaatan. Kuasa dari sebuah ketaatan. Sebelum kita lanjut dalam uraian firman Tuhan, kita memuliakan Tuhan di Jemaat 49. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang saat ini kita baca di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di bawah satu pokok renungan atau tema kuasa sebuah ketaatan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu dan kesempatan untuk boleh memimpin kebaktian. Saat ini saya pernah ditelepon oleh salah seorang majelis anggota jemaat, kenapa Pak Pendeta tidak pernah muncul di Sion? Di bangku saya terlalu jatuh oleh kita karena berbagai kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi apapun itu pasti akan selalu muncul. Saudara-saudara, ada seorang anggota yang diperintahkan oleh sang majikan. Karena dia adalah anggota, lalu apa saja yang diperintahkan oleh sang majikan itu pasti dia. Lalu suatu ketika sang majikan memerintahkan kepada anggota, dengan sebuah perintah harus mencabut sebuah pohon kelapa.
Lalu sang anggota ini tentu berpikir, mungkin pohon kelapa bisa disambut. Tetapi tanpa basa-basi, tanpa nego-nego, dia taat kepada perintah sang bajikan ini, lalu dia berusaha untuk mau mencabut pohon kelapa. Berbagai cara dia lakukan, berbagai pemikiran dia coba sumbangkan bagaimana cara supaya bisa mencabut pohon kelapa itu. Tetapi pada akhirnya dia menyerah. Lalu dia datang ke bajikan, Pak, saya minta maaf karena saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk mencabut pohon kelapa. Lalu sang bajikan itu mengatakan, saya paham dan saya mengerti, tidak akan mungkin kamu bisa untuk mau mencabut pohon kelapa. Tetapi paling tidak saya melihat bagaimana kesetiaan dan ketaatan terhadap apa yang terlakukan. Soal tercabut atau tidak itu bukan urusan, karena saya tahu kamu tidak akan pernah mampu. Tetapi soal taat kepada perintah yang saya lakukan, saya bersyukur punya anggota seperti kamu yang selalu dan taat kepada apa yang diperintahkan. Saudara-saudara, dalam cerita singkat ini, sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita saudara-saudara bahwa kadang-kala di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen terlalu sulit untuk mau melakukan sebuah, terlalu sulit untuk mau melakukan yang namanya kesetiaan. Apalagi kalau posisi kita, posisi yang memang di bawah posisi yang gampang diatur oleh sang majikan, sang bos, dan lain-lain. Mungkin sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan kita pernah. Dan karena itu saudara-saudara, dalam pembacaan kita, Amsal mengajar kita bagaimana kita harus menunjukkan sebuah ketaatan, bagaimana kita harus menunjukkan sebuah kesetiaan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Sebab satu hal yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita ialah bagaimana kita harus setia, bagaimana kita harus punya ketaatan, bagaimana kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak. Dan karena itu dalam kitab Wahyu, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai pada akhir, maka dia akan memperoleh mahkota. Pertanyaan penting bagi kita ialah, pengharapan apa yang akan kita terima ketika kita selalu mewujudkan sebuah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa di saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang kita wujudkan dalam bentuk kesetiaan dan ketaatan kita, maka Allah akan mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya. Kalau kita perhatikan dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 13, firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap menikmati kebaikan Tuhan. Apabila engkau melupakan perintah Tuhan Allah, maka engkau tidak akan pernah berhenti kemanapun engkau. Pada prinsipnya, saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Ulangan 28 ayat 13 ini, semua kita yang ada saat ini mau supaya perjalanan kita itu beruntung, mau supaya perjalanan kita itu selalu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang mau jadi Kristen supaya kita selamat. Tidak ada di antara kita yang mau percaya kepada Kristus supaya pada akhirnya kita akan masuk dalam neraka. Tentu tidak, saudara. Tetapi prinsipnya kita menjadi percaya kepada Kristus, dan karena itu kita
kita menjadi Kristen karena memang kita merindukan yang namanya mahkota kemuliaan yang disebut dengan keselamatan. Karena itu saudara-saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam menerima pengharapan keselamatan itu ialah bahwa ketika kita dan wujudkan dalam bentuk kesetiaan dan ketaatan itu, maka Allah akan bertindak untuk mengangkat kita menjadi anak-anak itu. Kita masih ingat perjalanan kehidupan Abraham. Abraham itu dalam cerita sejarahnya, dia bukan orang seperti kita yang lahir kan orang tua sudah percaya kepada Tuhan, yang lahir kan sudah orang tua nenek moyang kita sudah menjadi Kristen. Tidak, saudara-saudara. Dalam cerita sejarah tentang Abraham, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa ternyata dia hanya menerima panggilan dari Allah. Dia pun tidak pernah berjumpa dengan Allah. Dia pun tidak pernah tahu siapa Allah. Tetapi awal panggilan itu, saudara-saudara, justru karena diwujudkan dalam bentuk iman, sehingga Abraham tak kalah dipanggil, dia tidak punya neko-neko apa-apa. Mengapa harus saya meninggalkan kampung halaman saya? Mengapa saya harus meninggalkan keluarga saya? Mengapa saya harus meninggalkan negeriku dan lain sebagainya? Saya membayangkan saudara-saudara saat panggilan kepada Abraham saat itu, bisa saja Abraham menolak dengan alasan bahwa dia memiliki anak yang bernama Ishak, yang satu-satunya. Bisa juga kalau kita memperhatikan bahwa Abraham bisa menolak panggilan itu, saudara-saudara, karena Sarah istrinya tentu akan mempersalahkan dia ketika dia menerima panggilan itu. Tetapi kalau kita memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang panggilan Abraham, saudara-saudara, yang diwujudkan dalam bentuk kesetiaan dan ketaatan, maka kita melihat bahwa ternyata Abraham ini adalah seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bermula dari percaya, bermula dari iman, bermula dari kesetiaan dan ketaatan kepada perintah. Abraham menjadi bangsa yang besar. Siapa yang tidak kenal Abraham? Kita orang Kristen saja, Abraham itu asing, Ibrahim dan sebagainya. Di luar Kristen juga Abraham itu atau Ibrahim itu juga asing, terkenal saudara-saudara, termasuk kata Tuhan. Tidak hanya pada persoalan itu, saudara-saudara, tetapi juga kita melihat bahwa Abraham ini juga adalah bangsa yang sangat besar. Saya tidak tahu kalau misalnya ketika kita berbicara soal Abraham atau Ibrahim, lalu ada banyak orang yang tidak mengenal Ibrahim itu atau Abraham itu. Tetapi yang pasti, saudara-saudara, sesuai dengan kebenaran firman bahwa ternyata nama Abraham itu tidak hanya dikenal oleh kalangan kita sebagai orang Kristen, tetapi juga dikenal oleh banyak orang, termasuk ada agama lain. Tidak hanya pada persoalan itu, saudara-saudara, tetapi juga Abraham di saat dia meninggalkan kampung halamannya, justru ia menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya menjadi berkat, tetapi juga Abraham ini, saudara-saudara, juga punya keturunan yang sangat luar biasa, termasuk saya dan saudara-saudara. Dan karena itu, saudara-saudara, kalau orang tanya, saya keturunan Abraham bukan, dia bilang bukan. Sebab kita adalah bagian dari anak. Itu yang pertama, saudara-saudara, bahwa untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, maka harus diwujudkan dalam bentuk kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Kedua, dalam ayat-ayat pembacaan kita juga, kalau kita simpulkan, saudara-saudara, tidak hanya berbicara tentang bagaimana Allah akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, tetapi juga Allah akan menyembuhkan kita dari berbagai hal. Entah itu penyakit, entah itu stres dan sebagainya.
Dan Allah berjanji soal itu, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dalam 2 Raja-Raja pasal 5, ayat 13 sampai dan ayatnya yang ke-19, janji Tuhan di mana Dia akan wujudkan kepada setiap umatnya melalui Nabi Elia, bahwa apapun persoalan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadi pergumulan kita, Allah senantiasa bersedia dan berjanji untuk menyembuhkan kita dari berbagai persoalan. Kita masih ingat cerita tentang 10 orang dusta di dalam Lukas pasal 17. Ada yang 10, ada 1 yang disebutkan, ada 10 disebutkan, tetapi 1 yang lari kepada Yesus dan berterima kasih dan puji. Saudara-saudara, sesungguhnya firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam banyak hal menjalani kehidupan ini, kita tidak hanya dituntut untuk bagaimana kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita tidak hanya dituntut bagaimana kita mau menerima berkat-berkat dari Tuhan, termasuk penyembuhan dan sebagainya. Tetapi tuntutan bagi kita sebagai orang Kristen bagaimana kita mewujudkan itu dalam bentuk sukacita dan bersyukur dalam meresponi kebaikan. Mengapa, saudara-saudara? Sebab sukacita dan ucapan syukur dalam menanggapi segala kebaikan juga adalah bagian dari ketaatan dan kesediaan kita dalam melakukan perintah. Dan karena itu penting, saudara-saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini mengajari kita supaya kita terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena ketika kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan ini, saudara-saudara, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan. Itu yang kedua, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari setiap pembacaan kita dalam ayat-ayat pembacaan kita, bahwa Allah tidak hanya berjanji untuk menyembuhkan kita dari berbagai hal, tetapi juga Allah akan memberi berkat. Saya kalau mempersiapkan khotbah ini, saudara-saudara, saya membaca ayat-ayat ini berulang kali. Benarkah ini berbicara soal berkat? Benarkah ini bahwa Allah berjanji untuk membawa berkat di bagi kita? Lalu saya coba hubungkan dengan tema kita bagian ini, berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Ternyata orang Kristen yang selalu setia dan taat kepada perintah Allah pasti akan menerima berkat. Pasti akan menerima berkat dari Allah. Sekalipun, saudara-saudara, terkadang pikiran kita berbicara soal berkat itu, kita mau supaya yang nyata-nyata di depan mata kita. Beberapa waktu lalu, saya pelayanan di jemaat. 3 minggu lalu saya pelayanan di jemaat. Lalu seorang guru jemaat dan istrinya datang kepada saya. Pendeta, saya mau cerita sedikit tentang keluh kesah saya menjadi majelis, menjadi guru jemaat. Lalu saya katakan, silakan Pak. Nah, saya ini kasihan tidak diperhatikan oleh jemaat. Saya sudah 2 periode jadi guru jemaat, tapi cuma itu kalau ada kebaktian rumah tangga saya pimpin, kebaktian hari Minggu saya pimpin, berkunjungan ke jemaat saya juga yang pimpin dan sebagainya. Karena saya tinggal di rumahnya, saya lihat ini Pak Ibu jemaat, dia jualan, bahkan dia punya kios di bagian 4. Lalu Pak, berkat seperti apa yang Bapak mau terima dari kita? Iya, kalau misalnya saya pelayanan, saya harus diperhitungkan oleh majelis. Misalnya kalau jalan syukur paling dibawa ke gereja, paling tidak seperduanya saya ambil. Jagung dibawa ke gereja, paling tidak seperduanya juga harus saya ambil. Jadi semua seperdua. Saya bilang tidak begitu Pak. Kalau pengaturan begitu ya boleh saja, tergantung dari kesepakatan majelis. Tapi ingat, Bapak sebenarnya sudah sangat diberkati. Anak-anak Bapak tersebar di kota-kota itu sudah sangat diberkati. Termasuk usaha Bapak itu berkat. Jadi berkat Tuhan itu tidak selamanya datang melalui kita Bapak, tetapi melalui kita.
melalui anak-anak kita yang berkati oleh Tuhan. Kalau istri yang bilang betul sekali Pak Pendeta, saya selalu kasih pemahaman ini. Omong tidak paham. Tidak paham. Saudara-saudara, kalau menikmati berkat-berkat Tuhan, tidak mesti kita harus lihat Tuhan bahwa datang itu berkat. Atau ketika kita berupaya untuk melakukan pelayanan kita mengatakan bahwa Tuhan mau datang kasih itu berkat. Ada banyak cara Tuhan memberikan berkat itu, saudara-saudara. Kita masih ingat ada Sarfat. Dan dari Sarfat ini sudah bertemu kematiannya bersama dengan ibunya. Tiba-tiba Nabi Elia datang. Dalam pemikiran janda itu jadi beban. Sebab tepung terigu dia akan olah untuk makan terakhir. Lalu dia akan menunggu kematiannya. Kalau seorang Nabi datang, kalau apalagi bodi sebesar saya, pasti tambah kalau makan. Kalau untuk kekhawatiran dari seorang janda ini, tapi terjadi percakapan dan sebagainya. Ternyata berkat yang luar biasa dinikmati oleh seorang janda di saat bersama. Saudara-saudara yang kita adalah Tuhan. Karena itu, ketika kita selalu wujudkan kesediaan kita dan ketaatan kita kepada Allah, maka berkat-berkat Tuhan pasti akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Entah itu melalui hidup kita, melalui anak kita, melalui sahabat, melalui teman-teman dan sebagainya. Oh, berkat itu akan selalu dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kita adalah Tuhan, karena itu penting untuk merenungkan pembacaan ini. Mengajak kita supaya kita mulai dengan sebuah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah. Sebab ketika kita melakukan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan mengangkat kita untuk menjadi anak-anak kita. Allah akan selalu mengenal kita dan mengetahui kita. Kemudian Allah akan mengabulkan setiap tahapan dari permohonan kita. Bahkan dalam persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi, Allah akan turunkan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Allah berjanji dan bersedia untuk memberikan berkatnya kepada kita sepanjang kita mau taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita nyanyi Hidup Jemaat 337. Sambil kita menyanyikan kemudian ini kita diberi kesempatan dalam menyatakan persembahan syukur kita. Lord
Kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami semua umat-Mu sebagai tanda syukur kami telah memberikan persembahan. Mohon Tuhan kiranya Engkau menguduskan persembahan kami sehingga dapat berdaya guna di dalam pelayanan kami dimanapun persembahan ini akan digunakan dan diperuntukkan. Ajarlah kami Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sebagaimana Tuhan telah bermurah hati di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita tetap berdiri dengan Doa 444. Saudara-saudara, mari kita berdoa sama dan kita akan dengan doa. Mari berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh berbakti, memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami boleh merenungkan sejenak akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Biarlah apa yang kami lakukan bersama-sama tidak hanya menyenangkan hati kami, tetapi seluruhnya biarlah boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan Nama-Mu. Demikianlah kami selalu sadar dalam menjalani kehidupan ini, bahwa terkadang kami salah di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Terkadang kami tidak melakukan apa yang menjadi kemauan dan perintah Tuhan. Dan karena itu kami seringkali jatuh dalam dosa. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyucikan dan mengampuni kami, sehingga biarlah kami tetap layak untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, ada banyak hal yang menyebabkan kami harus bersyukur dalam menanggapi, meresponi segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Penyertaan-Mu yang tak berkesudahan kami nikmati, baik secara pribadi, dalam persekutuan keluarga kami, terlebih dalam persekutuan jemaat ini. Kami bersyukur bahwa Allah selalu berpihak pada diri kami. Kami bersyukur bahwa Allah senantiasa mengasihi kami dan memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat kepada kami, sebagai wujud nyata bahwa Allah sungguh peduli akan keberadaan kita. Itu sebabnya ya Tuhan, kami tidak akan pernah ragu dan kuat dalam mempercayakan hidup kami selanjutnya dalam hari-hari ke depan ini. Sekalipun kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Tentu secara manusia kami tidak pernah tahu akan apa yang terjadi pada diri kami dalam hari-hari ke depan. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah gembala kami yang agung. Engkau adalah penyelamat jiwa kami. Karena itu kami mohon dan kerendahan hati, kiranya Engkau akan selalu menuntun menyertai perjalanan kehidupan kami ke depan. Jauhkan kami dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Jauhkan kami dari berbagai sakit penyakit. Jauhkan kami dari berbagai hal yang kami tidak inginkan ya Tuhan. Sehingga biarlah kami dapat menjalani kehidupan ini di bawah tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Pada kesempatan ini kami membawa sukacita dan kebahagiaan seluruh jemaat-Mu dalam menanggapi, meresponi segala berkat-berkat Tuhan yang mereka wujudkan dalam bentuk sukacita dalam memperingati ulang tahun mereka. Ada kekasih kami Asriani Palani, Gracianda Wartila, Mercy Sriwasti, Agus Triono, Adrianus Palebangi, Astrid Alicia Pare, Irki Raikel MS Mangandu, Samuel Koyani, Krishna Pangandaran, Alfrida Felicia Natania, Agusti Putra PT. Tuhan, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami bersukacita dan bersyukur dalam menanggapi segala berkat-berkat Tuhan dalam pertambahan-pertambahan usia saudara-saudara kekasih kami. Kami sadar sepenuhnya bahwa pertambahan usia itu bukan hak kami sebagai orang tua, sebagai saudara, tetapi seluruhnya adalah hak Tuhan. Dan karena itu, kalau saudara-saudara kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan dalam pertambahan usia mereka, maka itu adalah sebuah anugerah. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersukacita dalam meresponi, menanggapi segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, beri hikmat, beri kekuatan, kesehatan, berkati dalam tugas dan pekerjaan mereka, berkati tanggung jawab mereka, entah itu sebagai kepala keluarga, entah itu sebagai ibu rumah tangga, entah itu sebagai anak. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati, sehingga bila berkat-berkat Tuhan senantiasa dinikmati bagi saudara-saudara kami yang bersukacita dalam menanggapi, meresponi, bersyukur atas pertambahan usia mereka. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan kekasih kami Bapak Samuel M. atas segala berkat-berkat Tuhan yang dinikmati
dalam perjalanan kehidupannya ya Allah, sehingga diwujudkan dalam bentuk memberikan persetujuan. Tuhan kami bersyukur untuk semua berkat-berkat yang bercurahkan bagi keluarga ini. Karena itu ya Tuhan kami mohon, kiranya Engkau terus memberkati kekasih kami Pak Samuel dalam perjalanan kehidupannya. Berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat, berkati dalam berbagai tanggung jawabnya, sehingga biarlah orang tua kami senantiasa berada dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Mungkin ada di antara kami juga ya Tuhan yang boleh bersuka cita, berbahagia dalam meresponi seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan atas berkat-berkat Tuhan. Tuhan lengkapi sukacita umat-Mu, Tuhan berkati seluruh umat-Mu, sehingga mereka tidak akan pernah berkesudahan dalam menikmati seluruh berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini bergumul karena berbagai persoalan, berbagai penyakit yang mereka alami. Kami berdoa untuk Bapak Abraham Kambuno, Bapak Yakub Setopa, Nelsi S. Pongkapadan, Yudhistira, Adiatma, Nyonya Sarapuni. Tuhan, semua ini kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa dalam tangan kuasa Tuhan akan nyata bagi saudara-saudara kekasih kami untuk menjawab bagian tubuh yang dirasakan sakit di Allah. Engkau punya kuasa untuk membersihkan kembali organ-organ tubuh yang tidak berfungsi ya Tuhan, sehingga suatu saat dia akan pulih dan sembuh dari penyakit ini. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tentu ada upaya-upaya yang sedang dilakukan saat ini, baik penanganan keluarga, penanganan medis, dokter dan sebagainya. Tuhan, kami percaya Engkau memakai semua itu. Lalu Engkau memberkati makanan dan minuman, memberkati obat-obat yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kekasih kami, sehingga semua itu dapat berproses dalam tubuhnya untuk mendatangkan kebaikan, terlebih mendatangkan penyembuhan penyakit yang dirasakan oleh kekasih kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Begitu juga dari saudara-saudara kekasih kami yang lain, yang tidak sempat kami sebut namanya, yang mungkin saat ini terbaring di rumah sakit. Kami percaya bahwa orang kasih sayang Tuhan akan senantiasa nyata dinikmati oleh setiap umat-Mu, sehingga sebesar apapun penyakit yang mereka derita, suatu saat mereka akan memperoleh pemulihan, kesembuhan, semua karena anugerah Tuhan. Secara kami berdoa untuk anak kasih pendeta Roni yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan selalu ada untuk memberi topangan, memberikan semangat, bahkan terus mengulurkan tangan pengasihan-Mu, melepaskan dari anak kasih ini dari penyakit yang sedang diderita, sehingga suatu saat dia akan pulih dan sembuh semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu berkatilah dokter yang menangani, berkati usaha orang tua keluarga, sehingga semua itu ya Tuhan dapat berproses untuk mendatangkan kebaikan dalam kesembuhan penyakit dari anak ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul karena berbagai macam persoalan-persoalan hidup, yang terkadang membuat jiwa kami tidak tenang, yang terkadang membuat hati kami menjadi khawatir. Tuhan, kami hadapkan keberadaan itu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu ada untuk mendampingi kami. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu ada untuk memberi topangan bagi kami, sehingga apapun yang terkadang menggelisahkan kami, yang membuat jiwa kami tidak tenang, membuat hati kami khawatir, kami percaya bahwa semua itu akan jauh dari dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh kehidupan yang lega, hidup yang tenang, semua karena pertolongan Allah. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam berbagai tugas pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang sudah pensiun dari pekerjaan mereka, ada yang bekerja sebagai PNS, ada yang bekerja sebagai swasta, bekerja sebagai pedagang, bekerja sebagai pebisnis, bahkan dalam banyak hal umat mengerjakan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan selalu ada untuk memberi topangan, memberikan semangat yang baru buat mereka, sehingga apapun yang menjadi tugas dan pekerjaan mereka, dengan ketulusan hati mereka akan laksanakan, karena mereka percaya bahwa sumber segala berkat berasal dari Tuhan melalui tugas dan pekerjaan mereka. Karena itu berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, apapun profesi dan pekerjaan mereka, kami mohon dan kerendahan hati Tuhan berkatilah. Lalu kami berdoa untuk anak-anak kekasih kami yang sedang berjuang dalam menggapai cita-cita mereka, dari tingkat bawah sampai ke atas. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati, beri kekuatan, kesehatan dan hikmat, percukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam masa-masa pendidikan perkuliahan mereka, sehingga suatu saat
mereka akan menggapai seluruh cita-cita mereka di bawah pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Lalu saatnya juga akan berdoa untuk orang tua sanak keluarga kami dimanapun berada. Kami percaya bahwa sebagaimana penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati dalam setiap perjalanan ini, demikian juga akan dinikmati oleh seluruh sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Lalu kami membawa seluruh rencana kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Baik rencana secara pribadi, rencana dalam keluarga kami, terlebih dalam persetujuan jemaat di tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa semua itu berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada akhirnya kami dapat melaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah. Terpujilah Engkau ya Allah. Lalu kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan juga berkati, sehingga mereka juga akan selalu menjalankan tanggung jawabnya dalam mengerahkan, memimpin kami sebagai warga negara yang ada di negara Indonesia ini. Terpujilah Engkau ya Allah. Lalu selanjutnya hari ini dan ke depan, semua kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun peliharakan kami semua, sekiranya hari ini juga kami dapat melampaui sesuai dengan kehendak Allah. Kami telah berdoa untuk pendeta, jemaat, majelis jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan berkati dalam tanggung jawabnya sebagai pelayan-pelayan, sehingga mereka dengan ketulusan hati dan penuh kesetiaan akan selalu melayani Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Inilah syafaat kami, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam mengakhiri kebaktian kita, saya silakan berdiri. Kidung Jemaat 424, kita akan mengakhiri kebaktian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, kembali dalam melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan bagi kita.
Sampaikanlah kabar selamat bagi semua orang, dan renungkanlah firman Tuhan dalam setiap persoalan hidupmu. Lalu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat. Bahwa anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, tuntunan Roh Kudus akan tinggal menyertai kamu sekalian, memberkati kamu mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 4, Kudaki Jalan Mulia.